maka apa yang kita lakukan jangan sama dengan orang-orang yang tidak sukses. Kita harus siap mengubah diri kita, terutama mulai daripada pola tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada. Bagaimana, jam berapa hari ini bangun tidur? Bermacam-macam ya. Ada yang pagi-pagi, ada yang atau tidur jam berapa? Nah, kita sampai kepada tadarus kita hari ini, belajar Al-Quran menggapai kesuksesan dunia akhirat, kepada surat tentang manajemen tidur. Begadang jangan begadang. Nah, itu lagunya itu kurang lebih ya, yaitu surat Al-Mujammil ayat 1 dengan ayat 9. Kita sebelumnya sudah belajar tentang surat Al-Alaq untuk perintah Tuhan tentang kita harus belajar untuk menggapai kesuksesan. Agar hidup sukses, salah satu energinya adalah bahwa kita harus belajar. Dalam surat Al-Qalam, energinya kita harus menuliskan rencana-rencana kita dan konsisten. Tahan marah kita daripada komentar-komentar orang, daripada apa yang kita lakukan ternyata belum berhasil. Harus sabar, jangan cepat ingin panen. Karena dalam manajemen pertanian juga kan tanam, rawat, panen. Yang penting kita menanam dan merawat dulu. Tunggu waktu panennya, jangan ingin langsung panen begitu. Itu adalah salah satu manajemen kesuksesan, dan Al-Quran itu lengkap. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen tidur sesuai dengan pola Al-Quran. Ini juga adalah sebuah support, dukungan Tuhan kepada petugasnya yang ditugas untuk menyebarkan kebaikan, untuk menjadi agen perubahan, pelopor kemenangan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahwa setelah Nabi berdakwah kesana kemari menyampaikan risalah, meskipun awalnya secara sembunyi-sembunyi melalui antar keluarga dengan keluarga supaya lebih aman, karena tantangan dari tokoh-tokoh Mekah yang masih menolak dakwah pada waktu itu sangat keras. Bahkan Nabi diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga dalam suatu hari sampai berita kepada Nabi bahwa para tokoh Mekah, pembesar Mekah, orang-orang kaya di Mekah itu, para pengusaha di Mekah, para penguasanya, pejabatnya di Mekah waktu itu berempuk di Darun Nadwah. Artinya Darun Nadwah tempat perkumpulan. Mereka yang dibicarakan adalah tentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka mencari ini Muhammad mau diapakan. Lalu ada yang berpendapat tuduh aja sebagai dukun, tuduh aja sebagai penyair, fitnah aja sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Intinya bahwa Nabi Muhammad itu begitu jelek di mata mereka, di pembicaraan masyarakat. Sehingga Siti Fatimah sampai menangis mendengarkan ayahnya diceritakan dengan jelek di tengah-tengah masyarakat. Dan Nabi menyampaikan, jangan menangis anakku, jangan menangis. Meskipun demikian, tetap saja sebagai seorang manusia, Nabi pun akhirnya berselimut, sering berselimut. Ya, berselimut itu sebuah simbol juga. Biasanya orang kalau menghindar dari permasalahan, ya dia kembali tidur, mengambil selimutnya, kemudian dia bersembunyi di balik selimut itu. Dan boleh jadi bagi kita selimut itu juga adalah, bagi orang-orang yang gagal itu adalah kemalasan. Karena alasan tidak bisa dan lain sebagainya, akhirnya dia diam, tidak melakukan apapun. Maka Nabi dipanggil oleh Tuhan. Ya ayyuhal mujammil, ya orang yang berselimut, qumil laila illa qalila,
bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit. Jadi jangan banyak tidur. Ini Tuhan mengajarkan tentang kerja keras. Karena orang sukses itu, kalau kita teliti, dari orang-orang yang sukses itu, ternyata mereka orang yang kerjanya 10 kali lipat daripada orang gagal. Orang-orang sukses di dunia rata-rata bangun lebih pagi. Kurang tidurnya itu. Maka ini ternyata ya seperti itulah Tuhan menyampaikan. Jangan banyak tidur. Malam pun, ini malam ya, apalagi siang begitu. Jangan banyak tidur. Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengahnya atau kurang sedikit. Jadi kalau satu malam, siang itu kan 24 jam. Berarti kalau malam 12 jam. Kalau setengahnya berarti 6 jam. Jadi kalau setengah malam bangun, atau setelah setengah malam tidur, atau kurang sedikit, jadi 5 jam berarti tidurnya. Awjid alai waratilil Qur'ana tartila. Atau lebihkan dari setengah. Berarti kalau malam dibagi 3 bagian, ada 2/3. Misalnya lebih dari setengah kan 2/3 ya. Jadi misalnya 2/3 malam. Nisfahu aujid alai waratil Qur'ana tartil. Artinya tambahkan dari 5 jam. Misalnya jadi bangunnya 8 jam, tidurnya 4 jam. Apa yang dilakukan pada waktu malam hari? Waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan meresapi maknanya. Tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran, pelajari terjemahnya, pelajari tafsirnya. Dan biasanya Nabi ratilil Qur'annya itu membaca Al-Quran perlahan, meresapi maknanya, itu sambil sholat, sambil mendekat kepada Tuhan. Sehingga dalam satu sholat kadang-kadang Rasul itu panjang-panjang sholatnya. Dan ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana tidur Rasul, jadi Rasul itu biasanya kata Siti Aisyah, kalau tidak ada kebutuhan terhadap istrinya, dia maka setelah Isya itu langsung tidur. Nah kemudian kira-kira tengah malam atau lebih beliau bangun, lalu sholat sejumlah 8 rakaat, lalu tasyahud awal, dan lalu 1 rakaat, lalu 1 rakaat, jadi 9 rakaat witir, lalu tasyahud akhir, kemudian berdoa, berzikir kepada Allah. Setelah itu tambah lagi 2 rakaat tasyahud akhir, kemudian berdoa. Kecuali kata Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah sepuh, beliau biasa salat witir 9 rakaat kalau malam itu. Ya mungkin dari jam 3 lah, 2/3 malam ya itu bisa 11 atau dari jam 12 malah. Dan inna sanuki alaika qaulan sakila. Kata Tuhan, sesungguhnya kami akan memberikan tugas yang beratnya, perkataan yang berat, yaitu menyebarkan Al-Quran. Bagaimana tidak berat? Karena apa yang disampaikan itu ditentang oleh masyarakat. Ini inovasi baru, ini sesuatu yang belum dikenal oleh masyarakat. Mereka tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Inna nasi'ata laili asadu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih khusyuk bacaannya dan lebih berkesan. Karena kan tidak ada gangguan suara-suara anak-anak yang menangis atau suara
binatang-binatang dan lain sebagainya. Kalau malam hari itu kalau dulu kan sepi malam hari itu, sehingga lebih khusyuk dan lebih berkesan. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya kepada kamu pada siang hari itu banyak urusan sibuk, banyak urusan gitu kan, banyak urusan sibuk. Nah, ini sebuah gambaran bahwa seorang muslim itu bukanlah orang yang malamnya tahajud, siangnya tidur. Ini justru bahwa malamnya tahajud, siangnya kerja keras juga, dia mencari nafkah, dia berangkat bertani, dia berdagang ke pasar dan lain sebagainya, ke kantor dan lain sebagainya. Itulah sifat seorang mukmin, seorang muslim yang dianjurkan oleh surat Al-Mujamil ini. Jadi siang sibuk, malam mendekat kepada Tuhan. Dan apalagi yang dilakukan ketika malam itu? Wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ingatlah nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik dalam surat Al-Alaq. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia, menciptakan kita dari segumpal darah. Ingat nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Dan serahkan segala urusan itu total seluruhnya kepada Tuhan. Watabattal ilaihi tabtila. Maka ada sebuah syairan, faza man tabatala. Bahagia orang yang menyerahkan total urusannya kepada Tuhan. Faza man tabatala. Itu kunci bahagia itu di situ. Ketika kita udahlah serahkan segala urusan kepada Tuhan. Itu ketika malam hari kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, dan Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Rabbil masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fatahidhu wakila. Siapa Tuhan itu? Dia adalah Tuhan masyriq dan maghrib, Tuhan timur dan barat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Fatahidhu wakila. Maka kita mengenal istilah tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan setelah kita bekerja keras 10 kali lipat yang bisa kita lakukan, 10 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita serahkan, tawakal, kita wakilkan kepada Tuhan hasilnya. Itulah tabatul kepada Tuhan. Tuhan yang menguasai timur dan barat, menguasai Romawi dan Persia. Itu Tuhan yang menguasai. Gak usah takut ya. Kita ingat aja nama Tuhan. Kita mendekat aja, berzikir, berdoa kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau lihat bagaimana manajemen tidur dalam Islam, ya inilah gambarannya. Tidur setelah Isya mungkin jam 9, bangun setelah tengah malam, sekitar jam 3. Jadi kalau mau tidur itu bisa sampai 4 jam, gak masalah kalau kuat. Karena kalau menurut penelitian memang tergantung usia. Semakin muda dia semakin kuat kurang tidurnya. Tapi semakin sepuh itu biasanya kekuatan untuk tidur membantu kesehatan tubuh itu semakin lama tidurnya. Paling tidak kalau isyarat dalam ayat ini tidurnya itu maksimal tuh 8 jam ya. Karena bangunnya 2/3 malam, kurang dari setengah malam. Atau bangunnya 4 jam. Jangan lebih dari itu tidur malam. Kalau siang tidurnya adalah qailullah, jadi jangan 30 menit sebelum duhur atau 30 menit setelah duhur. Itu manajemen tidur dalam Islam. Dan juga ini adalah manajemen kesuksesan. Bahwa kalau kita ingin menggapai kesuksesan, maka apa yang kita lakukan jangan sama dengan orang-orang yang tidak sukses. Kita harus siap mengubah diri kita, terutama mulai daripada pola tidur. Itulah barangkali sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mujamil ayat 1-9 ini. Jadi bangun, jangan tidur melulu. Ini yang jadi masalah di bangsa kita itu juga diantaranya, atau di bangsa yang lain. Ini banyak tidur, ada lahan tidur, sarjana tidur, dan lain sebagainya. Yang tidur-tidur itu
akhirnya tidak produktif. Makanya jangan harap mendapat kemajuan ketika hidup kita masih bergelimang dengan tidur. Mudah-mudahan kita bisa bangun, bisa menggapai keberhasilan kita masing-masing, dan kita bisa menggapai kebahagiaan kita dengan selalu setiap malam berkonsultasi dengan Tuhan, evaluasi setiap program yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kita buat manajemen, kita membuat to-do list apa yang akan dikerjakan esok hari ketika kita salat malam. Di salat malam itu salat yang dilakukan di malam hari. Kalau tahajud itu al-hujud itu artinya bangun setelah tidur ya. Jadi tahajud adalah bangun setelah kita tidur, kemudian melakukan sholat atau aktivitas lainnya. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh juga, karena pada jam 3 lebih itu adalah yang kerja paru-paru sehat, di dalam pengeluaran karbon dioksida. Ya, secara kesehatan juga ini sudah sangat tepat. Ketika orang kolesterol misalnya, ternyata dari penelitian itu di antara penyebabnya adalah tidur setelah subuh. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa dalam Islam itu kita disarankan, semuanya diatur, semuanya disarankan. Jadi jangan harap kesuksesan kalau kita masih bermalas-malasan. Kita sudah memiliki cita-cita, bahkan cita-cita yang besar, sudah menulisnya, sudah bersabar atas komentar-komentar orang. Tapi ternyata keberhasilan yang kita inginkan itu belum nampak juga di pelupuk mata. Nabi Muhammad SAW sebagai agen perubahan ditugas oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Beliau ini baru 3 tahunan menyampaikan dakwahnya, tapi tantangan sudah begitu keras. Tidak banyak orang yang ikut kepada beliau. Padahal beliau sebelumnya adalah orang yang dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang-orang memuji beliau. Tetapi ketika menyampaikan risalah yang berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat, mereka menentangnya. Ini adalah strategi marketing. Ini adalah inovasi. Sesuatu yang baru, mengubah cara berpikir dari yang sempit menjadi big thinking, berpikir besar, berpikir luas, dan berpikir jangka panjang. Tuduhan-tuduhan itu tetap terjadi, komentar-komentar negatif itu tetap terjadi kepada Nabi. Sehingga tentu ini butuh dukungan, butuh support. Apa yang kita lakukan ketika keberhasilan itu juga belum muncul? Ternyata untuk sukses itu ibarat menanam, adalah perlu waktu, perlu proses. Kita perlu bersabar level kedua. Tuhan memberikan dukungan, memberikan nasihat kepada Nabi dalam kondisi situasi seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilah. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Apa itu bersabar? Artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang melewati batas, agar tetap berbuat santun, berbuat baik. Wahjurhum hajran jamilah. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Berbaur tetapi jangan lebur. Ini adalah situasi Mekah ketika umat Islam masih lemah. Maka dakwah disampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan santun, kesantunan bahasa. Pergaulan tidak berubah,
tetapi berpikir kita sudah berpisah. Karena kalau dibersamai juga mereka tidak akan terjadi perubahan. Maka berpisahlah dengan cara yang indah. Tidak mengusik mereka, tidak memusuhi mereka secara frontal. Wadarni wal mukaddibina uli na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku, kata Tuhan, bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Ada Walid bin Mughirah, orang terkaya di Mekah waktu itu. Ada Utbah bin Rabi'ah. Tokoh-tokoh masyarakat itu sepakat untuk menghalangi dakwah Nabi. Orang-orang yang berharap bisa mendukung cita-cita kita, ternyata mereka belum paham visi hidup kita. Maka kata Tuhan, jangan pikirkan mereka, fokuslah kepada cita-cita kita, visi kita. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Fokus kepada wilayah kuasa kita. Ibarat sedang sepak bola, kita kuasai aja bolanya, begitu. Jangan berpikir, oh ini lawan sangat tangguh, kita pasti akan kalah. Pikiran itulah yang kemudian menyebabkan tim sepak bola mau kalah. Tetapi kalau berfokus pada kekuatan yang dimiliki, pertandingan belum selesai, peluang untuk menang masih ada. Darni wal mukaddibina uli na'mati wa mahilhum qalila. Sabarlah, tunggulah, hanya sebentar kok. Pasti cita-citamu akan tercapai, kamu pasti menang. Biarkan Tuhan yang menghadapi mereka. Kita punya Tuhan, dan kita melakukan kebaikan adalah tugas dari Tuhan. Innal ladaina angkala wa jahima. Tuhan yang maha besar itu memiliki belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Apa hebatnya mereka pada waktu itu? Kalau mendustakan terhadap ajakan untuk melakukan kebaikan itu, mereka akan dikiring dengan rantai, dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Gak bisa mereka menolak. Wa ta'aman dagusyati wa adaban alima. Ketika kemewahan itu kemudian mereka bisa makan enak, memberikan jamuan kepada tamu-tamunya supaya dianggap bahwa dia adalah tokoh besar, tokoh berpengaruh, banyak pengikut. Nanti kalau dia tidak taubat, tetap mukadibin, mendustakan ajakan Nabi, akan dikasih makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih. Wa ta'aman dagusatin wa adaban alim. Ta'aman dagusatin adalah makanan yang menyumbat di kerongkongan. Apa ya makanan yang menyumbat itu? Misalnya salak yang dimakan dengan cangkangnya, atau barangkali kerongkongannya panas dalam sehingga makan tidak enak. Itu sangat mudah bagi Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Yauma tarjupul ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiba mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir berterbangan. Gunung itu yang tinggi itu, gunung yang besar itu akan bergoncang dengan gempa bumi yang dahsyat, sehingga mengeluarkan awan yang besar, lahar dingin, lahar panas menyembur ke seluruh arah. Hancurlah itu gunung yang besar itu, yang kuat itu, sehingga seperti pasir berterbangan. Karena isi dari gunung itu adalah pasir yang sering kita bangun, digunakan untuk bahan bangunan sekarang. Itu nanti pada hari kiamat akan hancur. Gempa yang sangat dahsyat. Apa? Kemewahan apa yang mereka miliki pada waktu itu? Gak ada. Maka gak usahlah menganggap mereka itu besar. Yang besar itu Tuhan kita. Biarkan Tuhan kita yang menghadapi.
Kita fokus pada perbaiki diri, pada upaya-upaya untuk mencapai cita-cita kita. Dari hari ke hari ikro, belajar, perbaiki. Dan kemenangan itu akan segera dicapai meskipun harus bersabar. Dalam surat Al-Qalam sudah disampaikan, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Kata Tuhan, sabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, bahwa kemenangan itu tidak instan, perlu proses. Sukses itu perlu proses. Dan ini adalah wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ketika kita marah kepada diri sendiri, kemudian komentar orang juga negatif terhadap kita, jangankan mendukung, mereka malah menyalahkan terhadap visi kita karena mereka mukadzibin atau mereka tidak tahu. Maka ini adalah sabar level 2. Kita harus sabar. Sampai kapan? Kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Sampai kapan kita harus bersabar terhadap tekanan itu. Karena Al-Quran akan mengajarkan batas-batas kesabaran itu. Kapan kita harus berhenti terhadap visi misi kita. Kapan kita harus mengubah visi misi hidup kita. Maka kesabaran adalah modal untuk sukses. Kesabaran yang tidak hanya dalam kata-kata, tetapi kesabaran yang diwujudkan dalam laku, sikap, karakter, di mana jangan mengubah sikap, tetap santun kepada objek dakwah, tetap santun kepada orang-orang di sekitar kita. Boleh jadi mereka belum tahu terhadap apa visi yang kita miliki. Hidup adalah pilihan. Sukses adalah pilihan. Sukses is choice. Kamu ingin sukses? Atau mau begitu saja? Tidak ingin ada perubahan? Kamu termasuk istagnan yang sudah merasa cukup dengan apa yang ada? Jika kamu miskin, ya sudahlah, memang ini nasib. Jika kamu bodoh, sudahlah, saya memang ditakdirkan sudah bodoh. Atau mau mengubah hidupmu, besok lebih sukses daripada hari ini. Mengubah hidup keluargamu, mengubah bangsamu. Tapi untuk perjuangan itu ternyata tidak mudah. Kenapa orang tidak mau berubah? Salah satunya adalah tidak ingin kenyamanannya terusik, tidak ingin merasa kesulitan, merasa tidak enak dengan situasi yang baru. Padahal situasi yang baru itu akan mengantarmu ke kesuksesan dan kebahagiaan yang baru. Tantangan dalam kita memasarkan, dalam kita menyampaikan risalah, marketing atau inovasi, pembaharuan terhadap kejelekan yang terjadi di lingkungan sekitar. Justru yang paling besar adalah dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri, pikiran yang kecil, pikiran tadi yang tidak mau berubah itulah yang jadi musuh terbesar sebenarnya. Harusnya kita fokuskan dulu ke situ, mengubah pola pikir kita, mencoba dengan sadar untuk kita siap menghadapi sebuah perubahan di masa yang akan datang. Karena kalau lingkungan sekitar yang kadang-kadang itu dikhawatirkan, bahkan ini adalah penguasa yang sangat dahsyat, menyalahkan orang lain. Dalam episode sebelumnya Tuhan kita sudah menyampaikan, jangan pikirkan mereka itu yang mewah-mewah itu, yang berkuasa itu. Kenapa Tuhan itu begitu hebat? Di samping Tuhan memiliki alam semesta ini, yang ketika bumi dan langit ini dihancurkan, mereka bukan apa-apa.
kamu hanya diutus, kamu hanya ditugas untuk berproses. Nabi Muhammad SAW, tantangan begitu besar, hambatan rintangan. Maka ketika Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh itu menentang, menuduh yang tidak benar, membuat itu sudah, Tuhan melanjutkan dukungannya terhadap perjuangan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Hei orang-orang mukadzibin, hei orang-orang yang belum sadar terhadap kehebatan, kemahakuasaan Tuhan, bahwa Muhammad itu adalah seorang petugas Tuhan yang menjadi syahid, saksi terhadap syahadat kalian, terhadap kesaksian, terhadap keesaan Tuhan. Hanya petugas. Dan sebelumnya juga sudah diutus kepada Fir'aun. Wa asaw Fir'aun rasulah wa khadnahu ahda wa bila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fir'aun saja yang begitu hebatnya, begitu berkuasanya, Tuhan tenggelamkan di dalam laut, gak bisa apa-apa. Gak usah dipikirkan lah. Orang-orang itu hancur mereka ketika mereka mendustakan Tuhan. Wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Bagaimana jika kamu kafir, masih kafir terhadap hari kiamat? Kamu bisa menjaga dirimu, menjaga, memelihara dari azab Tuhanmu, kalau kamu masih mendustakan Muhammad. Asyama'u mubatirun bih kana wa'duhu maqula. Langit menjadi pecah belah pada hari itu karena Tuhan adalah janjinya itu pasti terlaksana. Langit ini yang ada di atas kita ini akan terbelah nanti, hancur lebur, akan diganti dengan dunia baru. Bagaimana pada waktu itu ketika terjadi sementara kamu tidak percaya terhadap Muhammad, utusan Tuhan? Inna hadihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikan kepada Tuhan. Ini Al-Quran, ini Islam adalah jalan Tuhan. Mau ikut silakan, mau tidak silakan, itu terserah pilihanmu. Itu adalah pilihan hidupmu. Ini jalan sukses, ini jalan gagal. Kita sudah menyampaikan mana motivasi, cara-cara, bahan bakar untuk menggapai kesuksesan. Mau ikut silakan, mau tidak silakan. Ini hanya peringatan. Al-Quran ini hanya peringatan, dan konsekuensinya ditanggung masing-masing. Jadi apa kesimpulan dari episode ini? Kesimpulannya adalah tantangan terbesar dimulai daripada menghadapi musuh yang ada dalam diri kita, pikiran kita, bahwa kita bisa mencapai kesuksesan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, tunjuk dari Tuhan. Dan Al-Quran ini adalah peringatan kepada seluruh umat manusia. Namanya
peringatan mau diikuti silahkan, mau tidak silahkan, tapi konsekuensinya ditanggung sendiri. Ada rambu-rambu, ada lampu merah, mau diterabas silahkan, tapi kalau celaka jangan menyalahkan rambu-rambu. Jalan tol ada pembatas, mau ngebut, menabrak, ya silahkan ditabrakkan aja, main HP sambil ngebut, tapi risiko ditanggung sendiri. Al-Quran adalah rambu-rambu, Al-Quran adalah peringatan untuk menggapai kesuksesan baik di dunia dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bila pada episode sebelumnya Tuhan menyampaikan inna rabbaka inna hadihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang ada kemauan di situ ada jalan. Dan surat Al-Mujammil ini melatih, mendidik Nabi dan para sahabatnya untuk disiplin, terutama dalam tidur, disiplin tidur, mendidik mental, sehingga bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh taat atas perintah Tuhan, atas perintah Allah untuk melaksanakan salat bangun di 2/3 malam atau 1/3 malam terakhir. Tetapi ada sebagian sahabat yang memaksakan kegiatan ini sehingga terlihat sangat berat dari sisi fisik juga. Ada yang sakit, bahkan Nabi sendiri kakinya bengkak-bengkak karena selama setahun mereka melaksanakan salat tahajud dengan disiplin, sehingga setahun kemudian turunlah ayat ke-20 ini sebagai keringanan juga sebagai bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, bahwa ibadah itu, kebaikan itu tidak hanya dalam sholat dan membaca Al-Quran. Hidup ini akan powerful dengan seimbang, selaras antara dunia akhirat, antara kesehatan jiwa dan raga. Itulah yang disebut dengan tadarus quotient atau kecerdasan tadarus. Kecerdasan yang seimbang antara emosional, spiritual, dan intelektual. Demikian Allah mengajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau salat kurang dari 2/3 malam. Artinya kurang dari jam 2 malam. Kalau 2/3 itu 4 malam terakhir, atau 1/2 malam, setengah malam, atau 1/3-nya. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi para sahabat ada sebagiannya yang sulit sekali untuk melaksanakan sesuai dengan anjuran. Mereka bahkan bangun saat waktu subuh, meskipun sudah dengan kerja keras mereka berusaha. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, yaitu para sahabat yang bersama dengan Nabi. Wallahu yuqaddirul laila wan nahara alima alam tuhsuhu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.
Apalagi zaman dahulu belum ada jam ya. Belum ada jam dinding atau jam tangan, sehingga ukuran siang dan malam itu hanya melihat daripada perkiraan. Belum ada listrik ya. Dikira-kira saja begitu, sehingga waktu subuh bisa dilihat dari munculnya fajar atau cahaya putih dari ufuk langit, atau menghitung dari ketinggian bulan begitu. Ini jam berapa, sehingga ini menjadi salah satu kesulitan pada waktu itu. Fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jangan memaksakan. Kemudian untuk membaca Al-Quran dengan surat yang panjang atau ayat-ayat yang panjang, cukup yang pendek saja. Alima sayakunu minkum marudha. Sebagian di antara kamu ada yang sakit karena memaksakan untuk bangun malam, masuk angin. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ar yabtaguna min fadlillah. Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ada orang yang pergi ke pasar subuh-subuh, jam 3 dia harus segera berangkat ke pasar, karena kalau telat nanti pelanggannya akan lari atau kalah bersaing dengan yang lebih dulu. Hidup ini, Islam ini tidak hanya mengajarkan untuk ukhrawi saja, sholat saja, tapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dan Allah sangat memahami hal ini. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berpikir jangka panjang. Padahal pada waktu itu ketika ayat ini turun, diperkirakan belum terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Tetapi ini mengajarkan bahwa hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri. Berperang di jalan Allah artinya untuk membela kebenaran. Maka seorang muslim itu juga yang aktif ikut serta dalam membela kebenaran itu. Sehingga dalam perang terkadang tidak sempat untuk melakukan salat malam. Tidak masalah, karena berperang juga sama ibadah, sama juga kebaikan sebagaimana salat malam. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Zakat, infak, sedekah. Islam itu mengajarkan kecerdasan sosial atau kecerdasan emosional. Tidak mengajarkan individualisme, tetapi dia mengajarkan untuk berbagi melalui program zakat, infak, dan sedekah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Ketika kita berproses, berusaha menggapai cita-cita kita, melaksanakan tugas yang kita emban, mungkin hasilnya seperti belum nampak, tapi ingatlah bahwa Allah memberikan pahala di akhirat nanti, juga hasil di dunia ini dengan pahala yang berlipat ganda yang lebih besar. Allah menghitung satu demi satu setiap proses itu.
Allah hanya menghitung prosesnya, meskipun kita hasilnya belum melihat. Min khairin, kebaikan yang sebelumnya disampaikan, membaca Al-Quran, salat malam, mencari nafkah, mencari karunia Allah, berperang di jalan Allah, sholat, zakat, sedekah, itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan semua itu akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tetaplah konsisten kita dalam berjuang, konsisten kita dalam berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, termasuk orang ketika dia gagal, ketika dia salah, maka itu pun di situ ada kebaikan. Ketika dia siap bangkit dari kegagalan, siap memperbaiki diri dari kesalahan itu, lalu mohon ampun kepada Allah agar dosa yang kita lakukan diampuni Allah. Misalnya kita telat salat malam, meskipun salat malam ini menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW, artinya beliau mewajibkan sehingga sampai akhir hayat Nabi tidak kurang dari 9 rakaat setiap malam. Apa irsadul amal, petunjuk yang bisa kita lakukan setelah membaca surat Al-Mujamil ayat 20 ini? Apa kira-kira menurut sobat bahagia semua? Mungkin sobat bahagia bisa menyimpulkannya sendiri, tapi paling tidak saya menyimpulkan bahwa Allah itu sangat bijak. Allah itu memberi kemudahan, dan Allah itu memberikan pahala nilai dari setiap usaha kita, apapun itu, asalkan dia atas nama Tuhan kita, atas nama Allah. Semuanya adalah kebaikan. Maka kehidupan yang powerful itu adalah yang penuh dengan kekuatan ketika dia seimbang antara spiritual, emosional, dan intelektual, antara duniawi dan ukhrawi. Tidak hanya dia berkutat dengan salah, tetapi dia juga bekerja keras di siang hari untuk mencari nafkah. Itulah adalah kualitas seorang muslim, kualitas seorang mukmin, kualitas seorang hamba Allah yang sangat luar biasa, yang ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam pada zaman itu, karena mereka terfokus hanya kepada Allah. Tetapi mereka juga tidak seperti sebagian orang yang salah dalam berpikir, ketika mensplit kehidupan itu hanya untuk akhirat saja atau hanya untuk dunia saja, tetapi menjadikan dunia untuk akhiratnya dan menjadikan akhirat motivasi untuk bekerja keras di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.